Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dua konsep penting dalam bersepeda adalah tentang giring dan cadence yang saling berkaitan dengan erat. Cadence adalah jumlah putaran pedal per menit, dan tujuan giring adalah untuk menjaga cadence dalam rentang yang ditentukan. Gear sepeda dirancang untuk menjaga cadence agar tetap berkisar antara 70 hingga 100 rpm. Cadence di atas 100 rpm, tetapi gear rasio rendah hanya akan membuang-buang energi dengan memutar pedal terlalu cepat. Dan di bawah 70 rpm, dengan gear rasio tinggi, akan membakar otot kita lebih cepat, paha terasa panas. Cadence rendah dengan gear rasio tinggi juga merupakan penyebab terbesar cedera sendi pada pesepeda. Ketegangan tambahan yang signifikan pada tendon dan ligamen, terutama di lutut. Tidak sulit untuk melatih tubuh kita untuk memutar pedal pada 80 rpm. Tetapi tentunya butuh latihan keras dan lama. Alasan mengapa cadence yang lebih tinggi, lebih efektif adalah berkaitan dengan cara kerja otot kita. Ada dua reaksi kimia yang berbeda yang dapat digunakan otot kita untuk menghasilkan tenaga, aerobik dan anaerobik. Reaksi aerobik menggunakan glukosa dan oksigen dari aliran darah dan akan terus bekerja sepanjang ada glukosa dan oksigen dalam aliran darah. Reaksi anaerobik menggunakan glikogen yang disimpan dalam persediaan terbatas di hati dan otot. Reaksi anaerobik tidak menggunakan oksigen dari aliran darah. Itulah kenapa disebut anaerobik dan menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan yang menjadi faktor utama kenapa kita merasa pegal. Untuk kecepatan tertentu, cadence yang lebih tinggi sama dengan tekanan pedal yang lebih rendah, dan kondisi ini akan menjaga otot tetap dalam kisaran aerobik. Dengan setiap putaran pedal, otot diisi ulang, menerima oksigen segar dan menghilangkan produk limbah. Di sisi lain, cadence yang lebih rendah sama dengan tekanan pedal yang lebih tinggi, sehingga menempatkan otot ke dalam kisaran anaerobik. Tekanan pedal lebih tinggi dan otot lebih jarang diisi ulang. Pasokan glikogen dalam otot rata-rata orang yang bugar cukup untuk bertahan sekitar 10 menit. Ketika itu hilang untuk hari itu. Setidaknya butuh waktu yang lama untuk glikogen hadir lagi di otot dan di hati. Proses glikogenesis. Setelah simpanan glikogen habis, kita mungkin merasa seperti tak bertenaga, yang pada akhirnya membawa kita hanya bisa mengayuh sepeda di jalan datar dengan tenaga yang kecil, dengan kecepatan rendah. Dan ketika hanya ada sedikit energi dalam tubuh, maka kita akan kesulitan ketika menangani angin sakal atau tanjakan. Dan ujung-ujungnya, kita tidak dapat menikmati kesenangan bersepeda. Oleh karena itu, pesepeda harus menjaga glikogen yang tersimpan dengan cara menerapkan cadence yang tetap tinggi. Banyak komputer sepeda yang memiliki fasilitas menghitung cadence secara langsung. Tetapi jika kita tidak memiliki cadence meter, mau tidak mau harus dilakukan secara manual. Begini caranya. Atur smartphone untuk menampilkan jam atau timer. Pilih tempat yang aman untuk bersepeda, di mana jalan relatif datar dan lurus. Kemudian, hitung berapa kali pedal kita membuat putaran penuh dalam setiap periode 1 menit. Coba lakukan tes ini beberapa kali untuk melihat bagaimana rasanya bersepeda pada putaran 70, 80, atau 90 rpm. Jika kita terbiasa dengan cadence yang lebih rendah, gear tinggi, mengayuh pada 80 rpm dengan gear rendah, mungkin akan terasa terlalu ringan. Dan kadang-kadang secara tak sengaja, cadence kita menurun. Ini terlihat dari kecepatan yang turut menurun. Tetapi bila kita sudah terbiasa memutar pedal dengan 80 rpm,
pada kecepatan yang sama ketika memutar pedal di 70 rpm, maka jarak tempuh kita akan meningkat secara drastis. Begitu juga dengan kenikmatan bersepeda. Kita melakukan perjalanan yang jauh, yang tentunya banyak hal baru yang bisa kita nikmati, tetapi tanpa menyebabkan badan terasa lelah. Kita akan bersepeda lebih santai, bebas dari rasa sakit, dan siap untuk bersepeda lagi keesokan harinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.